Baik, pemirsa sekalian, bertemu kembali dengan Joko Bayu Channel. Pada sore yang indah ini di musim hujan pada awal bulan Januari, saya bersyukur bisa bertemu dengan seorang seniman Jawa, yaitu generasi penerus ketiga dari Desa Tegalmade. Nah, ini video ini juga liputan terkait dengan sejarah Desa Tegalmade, di mana Joko Bayu Channel sudah memproduksi kurang lebih sekitar 14 video, dan wawancaranya wawancara terakhir untuk video ini yang terkait sejarah Desa Tegalmade, sehingga nanti secara utuh bisa saya serahkan kepada Pak Wawan. Walaupun saya di perantauan sudah sekian puluh tahun, tetapi saya merasa punya tanggung jawab moral sumbangsih terhadap keberadaan dan kemajuan Desa Tegalmade ke depan. Nah, pada sore hari ini saya akan wawancara lebih jauh, nanti ada 2 episode. Nanti tentunya seputaran tentang dunia pewayangan atau seni wayang. Yang pada sore hari ini terima kasih sekali lagi kepada Pak Ki Sumadi, di mana beliau telah bersedia menjadi narasumber Joko Bayu Channel di video ini. Saya akan wawancara lebih jauh dengan beliau. Selamat sore Pak Madi. Selamat sore. Terima kasih sekali lagi Pak Madi yang sudah berkenan menerima saya Joko Bayu Channel ini sebagai kelengkapan sejarah berdirinya Desa Tegalmade, mulai dari geger pecinan sampai kepada masa pemerintahan Pak Wawan Lurah sekarang. Dan di situ kemarin disinggung Pak Lurah itu untuk bisa mengekspos atau meliput tentang para seniman di Desa Tegalmade. Terutama khususnya pada sore ini saya liputan khusus tentang seni pedalangan, yaitu wayang kulit terutama. Pak Madi, mungkin saya bisa tanya dari awal ini, panjenengan punya nama lengkap tuh siapa Pak Madi? Begini Pak Joko. Agak keras. Ya. Gini Pak Joko, saya ceritakan wiwit mbah-mbah kula. Nenek moyang kula itu pantun asli Jalak, turun Jalak. Nah, ini tuh Tegalmade ada kesenian itu jalanan Mbah saya itu Mbah Joyo Mikin. Itu sudah terkenal di Tegalmade. Kalau ada hiburan tradisi, ada tribuan tradisi atau berbuka, itu dalangnya tidak ganti. Pak Joyo. Dalangnya Pak Joyo Mikin. Namanya tuh Pak Joyo Tremo Tenoyo. Aslinya tuh namanya Tremo Tenoyo. Lah Mikin itu namung karangan. Oh, Parapan. Pak Joyo Mikin ya. Oh ya. Pak Joyo Mikin. Kembali ke nama penjaringan siapa Mas? Nama lengkap Mas Madi. Nama lengkapnya. Nah, nama saya itu dulu itu namung Sumadi. Nah, sampai saya sudah kawin, sudah beristri, saya beri nama Sumadi Joko Prakoso. Sumadi Joko Prakoso. Oh iya. Joko Prakoso itu mengku pralampita. Jenenge Joko niku pun ngarani, Prakoso niku kuat. Dados kula niku nyandang menapa kuat. Ada maknanya juga tentang sebuah nama itu. Itu yang memberikan nama sinten Pak? Saya sendiri. Oh, saya sendiri. Yang tambahan tadi itu. Oh nggih. Saya sendiri. Kalau orang tua ya itu namun Sumadi. Oh, Morot niku nggih namung Sumadi. Dados nama lengkap niku terserah saya. Joko Prakoso itu. Jadi nama lengkapnya di dalam Sumadi itulah Sumadi Joko Prakoso. Pak Madi, kira-kira panjenengan ingat Mbah Joyo itu kira-kira mulai dalang itu tahun berapa Pak? Panjenengan deh. Nek emot kula itu Pak Joyo niku untuk dereng kelingan. Oh, kan dereng lahir. Larisan waris napa niku kula ten pundi-pundi niku kula tesih kelingan. Kula nggih tesih kecil. Masih kecil. Jadi kalau Mbah Joyo niku pentas kemana-mana saya ikut. Nah terus sebelumnya Mbah Joyo memainkan wayang, saya dulu
Ya Mucui. Nggih. Oh, Mucui saya dulu terkenal dalam Kalau pendahuluannya ya sampai dalam enggak? kecil. Nggih, saya masih ingat saya pernah nonton. Nggih, dalam kecil. Lah lama-lama itu saged napa niku saged mayang. Nah, terus kula ngenteni bae ora memucui nanging sedalu. Penuh, sampai pun berani dalam diri. Nggih, ya. Nek saya mendalang itu belum memakai Jawa. Pakai apa biasa, no? Jadi anu, katok cekak. Oh, Katok tapi waktu ditonton orang banyak. iya. Enggak banyak itu. Katok cekak. Oh, kenapa begitu? Masih Mas- kecil. Pak Mas? Nggih. Kenapa kok enggak pakai pakaian ini, Mas? Kayak anaknya Pak Sina itu kan pakai lengkap begini. Nah, dulu belum ada, Oh, Belum punya. Belum punya. belum punya pakaian kejawen itu. Lah lama-lama terus kula anu buat Dewe. buat di ukuran saya sendiri. Ya. Nah, dulu itu tahun berapa ya? Kula itu ana kok nggih melunjak teng pundi-pundi memainkan wayang itu. Nah, dados kula itu pancen bisa memainkan wayang. Itu nopo bukan sekolah, tidak sekolah, Mas. Jadi gurunya itu berarti Mbah Panjenengan Pak Nggih. Joyo niku. Mbah Joyo Mike niku kula nggih niku kula langsung malih kula niku anggere Mbah Joyo niku pentas kula ikut. Apakah ketika proses panjenengan menjadi awal menjadi dalang mucuan yang dalang cilik itu, Pak Mas? Apakah Mbak Joyo sering melatih atau panjenengan sing mau melatih atau Mbak Joyo sing pengen sampean udah di dalam ngoten? Oh, boten, kula boten dilatih bae. Jadi saya sendiri niat Oh, saya ada sendiri. niat untuk Ya. pengen jadi dalang. Iya. Terus Mbak Joyo mengestoni ngoten. Iya. Kali pantu tetep wingking kula ngoten. Tapi kula niku sing niku mayang, mainkan wayang niku tidak boleh anu neko-neko lah. Kudu Harus ikut pakem. Nggih, ikut pakem. Ini saya mengikuti katanya Mbah Joyo bikin itu. Harus seperti ini. Nah, lama-lama terus akhir zaman terus kula nggih anu Nggih. menyimpang pakem. Pakemnya. Nggih. Oke Ya. Mas, sampai di sini kembali ke belakang tadi pertanyaan awal tadi. Mbah Joyo bikin itu sama nggak tahu tahun berapa Mas aninya mulainya itu nggak tahu ya. Apa mungkin dari cerita dari Pak Gito mungkin tahun berapa Mbah Panjenengan itu mulai main? Sekitaran tahun pinten Mas kira-kira? Mboten pernah Kisaran ceritanya. 40-an. Oh 40-an ya? Nggih. Oh 40-an iya, lebih. karena masanya Pak Gemang Kartosuwarno, nggak salah ya. Pak Gemang Kartosuwarno itu Pak Joyo itu sudah dalang. Menurut kalau nggak salah menurut Mas Gun kemarin, katanya sudah ada dalang itu namanya Termo itu Pak. Ya, Termo Tarito. Ternoya. Ternoya itu. Nggih. Berarti sama nggak tahu persis. Tapi sekitaran tahun 1940-an ya sebelum kemerdekaan berarti. Mbah Joyo itu. Iya Pak Joyo. Iya. Oh Itu udah anu ceritanya bapak saya itu Mbah Joyo Mikin itu sudah waktu di pentas. Nah, sebelumnya Mbah Joyo Mas. Mungkin saja sampean dapat cerita dari Pak Gito. Apakah bapaknya Mbah Joyo itu juga seorang dalang? Iya itu dalam dari anu Kadilangu. Dari Kadilangu Oh, Pangkah Kadilangu. Baki. Panjenengan ngerti asmane sinten Mas? Nggih, Cermo biasa. Cermodioso. Nggih. Jadi pemirsa sekalian, terutama gagal mati, Mbah Joyo itu punya bapak namanya Cermodioso, Dioso. itu dari Kadilangu. Kadilangu. Oh. Terus nenek apa kakeknya lagi sampai pasti nggak tahu. Lah enggak tahu. Nggak tahu ya. Enggak tahu. Jadi ini merupakan kronologi sejarah generasi Galang Dalmati yang itu pertama Mbah Joyo Mikin tadi, yang parapannya Mbah Joyo Mikin itu berapa tahun Mas Mbah Joyo tuh selama dalam sebelum saya masuk ke Pak Dito nanti? Wah, itu udah lama. Sejak tahun 40-an itu Saya masih muda niku Mbah Joyo ini masih dalam. masih dalang ke pundi-pundi ya nggih tapi nggih cara carane boten tahu prei ngoten niku Laku banget. melanjut Karena waktu itu kan dalang itu Pak Mati itu kalau nggak salah aku masih jarang sekali waktu itu. iya Berarti malah seniornya Pak Mate bareng ya, Mas? lah niku riyen Pak Mantep niku carane Pak Ibrahim niku ya riyen niku
ajeng ngepek Mbak Yu kula. Oh, Nggih, yen ceritane ngoten iki ajeng ngepek Mbak Yu kula lan terus Mas mantep niku gegodho kali putrane Pak Lurah Sraya. Akhirnya Terus panutan setunggal kalih Medot nika Kiai Medot nika. Nggih. Jadi gagal kali Mbak Yu. Artinya bahwa Pak Joyo itu kalau di saya tangkap itu adalah seniornya di sebelumnya Pak Mantep ya, generasinya Iya. Pak Mantep. Ya barangnya Pak Siapa? Pak Brahim. Pak Brahim dan sebagainya itu. Iya. Terus Pak Sapa itu pokoknya dalam-dalam yang dulu pernah pentas di Galmati lah itu. Iya. Nah, kembali kepada Pak Joyo tadi, nah, kita belum masuk ke sampean. Itu masih nanti episode kedua. Ketika Mbah Joyo pentas, selama pentas tuh panjenengan tuh memang ikut terus. Iya, ikut terus. Lah niku napa niku carane yogane? Yogane niku sasate keluarga. Oh, saat itu. Iya, Termasuk Pak Gito barang. Nggih, Pak Gito. Oh ya, Pak Gito nggak salah gender. Gendang. Terus sing gender niku anu garwane Pak Joyo. Itu waktu itu warga desa Galmati semua nih yogone atau bukan? Atau Yogane Galmati niku siyin Nggih. niku Pak Sarindi, Pak Nggih, Sarindi, Pak terus Sarindi. Mas Menok nika. Meno. Lah putrane Pak Pak Sriatno nggih. Oh mboten, Pak Sriatno mboten. Sekali Pak Tarso niku nggih mboten. Oh, Pak Tom mboten. Nah, Pak Arjo Pak Arjo. anu Bapak Sampai Pak Sarjudin. Sarjudin. Oh, Nggih, nggih. niku terus kali Terus Pak- sing demung niku Pak sinten? sing demung niku malah Mas kula, Sinten? Mas Kuat. Oh, Mas Kuat toh? Nggih. Iya, saya baru ingat Mas Kuat. Sudah almarhum. Nggih, Mas Kuat Gending Sraya nih sampun sampun meninggal. Terus selain Mas Kuat yang di Galmati yang Pak Masdi ingat tuh siapa waktu itu? Yang Niyoko. Yogo. Ingat terus ya Pak Sriatno, Pak Sarindi, terus Pak Tarso, terus Pak Menok niku, terus Pak Arjo niku, terus Pak Marto, Pak Marto Nggih, Pak niku Marto. nggih Pandi niku Nggih. nggih. Niku sing Terus sing ngegong niku sing negong niku putrane Pak anu niku Pak Narto sing Oh. mantune Mbah Joyo. berarti notabene sing pengrawit niku warga Galmati 90% lah. Iya, 90% Galmati. Terus sisanya itu ada dari luar. Enggak ada. Oh, berarti waktu itu memang semua warga Galmati mulai Iya. dari dalam Niyoko, terus Sindeni Mas, Sindeni dari. Lah nek sindene niku Mbok D kula ngian. Oh. Ya ini wonten gambiran Itu namanya siapa? meninggal. Namanya siapa? Anu karane Bujublis. Bucuplis ya. Nggih, Bujublis Niku sinden ya. Sindennya waktu masanya Mbah Mbah Joyo. Joyo. Selain itu Bucuplis itu siapa lagi? Lah, itu Bu Semi Nglaban. Oh, Bu Semelaban. Bu Semi Oh, Nglaban. tapi berarti dari Nglaban. Yang asli Galmati sinden itu siapa Mas Madi? Enggak ada. Oh, enggak ada ya. Berarti sindennya waktu itu Niyogone kan semua dari dari Galmati. Kemudian dalangnya Pak Joyo dari Galmati juga. Itu satu-satunya dalang waktu itu Mas. Ya? Iya. Satu-satunya. Terus kemudian sindennya itu Waranggono atau apa itu? Itu dari luar desa. Gitu. Luar Dari desa. Ini masih ponakan kali Mbah Oh, Joyo. masih terkait Nggih, keluarga. kali waris. Waktu itu sampean tadi cerita cukup laku dan cukup laris waktu masanya Pak Joyo itu ya tahun 40-an sampai 50-an lah. Nah, itu panjenengan tadi kan keliling-keliling. Tentu ketika Pak Joyo pentas nih, Mbah Joyo pentas itu sampean mesti munculin apa, Pak? Iya. Mesti Yang munculin. pentas itu saya munculi. Itu apa atas permintaan Pak Joyo nopo sampean Mbah aku arep munculin? Permintaan Mbah Joyo. Oh, permintaan. Permintaan Mbah Joyo. Supaya bisa menarik perhatian. Ya. Gitu. Dulu saya muncul itu, kok penonton banyak sekali. Pentasnya Ya, saya pernah nyaksikan Nah, itu kecil 3-4 bisa. kali pentas itu. dalang. Ya, itu tahun-tahun 70-an kalau salah. Saya Iya. masih ini ya amat paraan sampean. Nah, ketika proses sampai menjadi dalang, Pak Mati, ini apakah ada semacam training dari Mbah Joyo tentang teknik mendalang itu ada? Teknik-teknik mendalang, bagaimana caranya sabetan, terus menjalankan melakukan sebuah cerita wayang yang panjang itu. Kalau Dikasih semacam training gitu sama. kalau memainkan pentas, Mbah Joyo tidak mengajar. Jadi saya sendiri, karena saya
lama Mbah Joyo pentas itu saya sudah tahu Dalam ceritanya. cara-caranya menyabetkan wayang, memainkan wayang itu saya tahu. Termasuk urutan ceritanya itu sampai Iya, tahu. lakon, ngoten itu. Berarti hanya disimpan dalam otak saja, Mas? Iya. Jadi kula niku iso mayang nggih namung ngetutke mbah niku, dados iso nabuh, kula mboten sekolah nggih namung ngetutke wae. Oh, berarti pemirsa sekalian, Pak Ki Sumadi ini ternyata juga seorang dalang dan juga seorang seniman pengerawit. Nah, Ya, sampean spesialis apa, Mas? Spesial nek kula niku saya kendang, kendang. kendang terus napa niku rebab. Oh, makanya sampean ada. Ya, nek gender niku yang saya tidak bisa, yang ini, yang kiri itu tidak bisa menjalankan tuh lho. Karena harus lincah. Iya. Jadi namun sing tengen tok ngoten niku gender pancen kula boten saged. Nah, kalau kembali kepada panjenengan sebagai seorang seniman dalang juga ternyata tadi dari awal dari kecil Musuri dan terus dengan Pak Joyo tadi untuk pengerawit itu sampai belajar dari mana, Pak Mati? Iya, belajar saya itu ya Langsung lihat itu. ikut mbah-mbah niku. Terus sampai Terus nyoba-nyoba. saged napa-napa terus dados gerakane pelatih ngoten lho. Ya terus Galmadi dia ini wonten kerawitan putri. Oh iya, Nggih, PKK itu. Bu Semua PKK. Nggih. Dan Niku termasuk termasuk yang lain. saya Pak PKK Galmadi ini sudah ten pundi-pundi. Ketika menjurus ke Galmadi, nanti kita flashback ke belakang. PKK Galmadi kemarin saya wawancara Pak Surati, karena lurah 2 periode itu menceritakan tentang komunitas seni karawitan itu di Galmadi itu namanya Trido Iromo. Waktu itu Nggih, Jan. Trido Iromo yang PKK itu. Iya. Itu sampai sudah menjadi pelatih atau Pak Sarindi waktu itu? Ya, saya sing pelatih saya. Padahal sampean masih Terus muda waktu itu ya? dibantu kali Pak Sarindi, kali Pak Triatno. Oh, pelatihnya waktu PKK yang Trido Iromo itu nggak salah. Itu pelatihnya Pak Sarindi, Pak Triatno sama panjenengan. Ya, Terus selain itu ada? ya, ya. Oh, 3 orang itu ya? Ya. Itu Trido Iromo PKK itu sampai bertahan berapa tahun, Pak Mati? Mengatur Galmadi itu sudah lama. Ya, ada puluhan tahun. Oh, berarti lama ya? Ya, lama sudah 2 tahun. Terus pun tentang kapan pundi-pundi. Ya. Ketika PKK itu apakah mereka juga berani gabung pentas wayang, Pak Mati? Oh, nek PKK Galmadi Itu belum. khusus ya. karawitan. Ya, kerawitan. Oh, berarti belum bisa atau belum mampu untuk Belum mampu. dikolaborasikan dengan dalang, Ya, dengan sinden ya. ya, Kalau PKK itu ada sinden juga, Pak Mati? ya. Ada, Kuningan itu ada sinden. ada. Oh, penyanyinya ada. Oh ya, kemarin saya liputan Ngisi Roma itu juga penyanyi laki-lakinya itu Mas Nemo, Mas Juari sama Mas apa itu? Oh, ada 2, yang lainnya itu perempuan. Kita kembali bicara ke belakang lagi, Pak. Setelah generasinya Pak Joyo Mikin, sebelum sampean ya, sebelum sampean itu Pak Gito. Ini mungkin saya panjenengan ceritakan tentang bapak panjenengan Pak Gito, seorang dalang itu prosesnya bagaimana, Pak Mas? Pak Gito itu memainkan wayang itu lemah. Maksudnya punya kelemahan. Lemah kalau cerita wayang itu lemah. Kalau memainkan wayang Tapi itu ya lemah. oh, ada kelemahannya di situ. Ya, dados boten tersenar ngoten lho Pak. Gito niku boten tersenar. Yang terkenal kendang. Kendangnya. Dari dalam Mbah Mikin itu kalau pentas kendang ya Pak Gito Gito. itu. Ya. Berarti semasa Pak Gito itu jadi wayang Pak Mati. Dia jadi apa sorry? Jadi dalang. Itu apakah pernah ditanggap? Sudah bisa eling kula niku namung ping kalih. Karena memang kemampuannya ya terbatas. Nggih. Berat panjenengan itu anak keberapa dari Pak Gito, Pak? Pak Gito anak ketiga. Yang pertama Mas Kuat. Nggih. Mbak siapa? Mbak Narti. Mbak Narti, Mas Mbak Kuat, Narti, Mas Kuat, terus Warsi, Suti kelima. Oh iya. Ya kelima.
putranya Pak Dito, istrinya itu saya lupa Pak namanya. Istrinya Bunarti, terus kali Warsi, Warsi nika, terus Mbak Yu kula mleh Yusuti, terus adik kula Ngatini. Oh, niku keluarga panjenengan. Nggih. Oh, gitu. Itu berarti sekitar tahun 60-an sudah Pak. Kalau Saya kelahiran 60. sama 60. 60. Oh, 60 tahun 60 ya. Berarti sampean waktu SD itu sudah berani dalam. Sudah. Musuh tadi. Iya. Oh, karena saya ingat karena sampean kan seumur saya. Ketika sampean mutu itu saya masih ingat tuh di Pak Joyo itu rumahnya. Saya masih ingat sekali. Ya. Sampean mutui di situ enggak pertama kali atau pokoknya pernah lah saya lihat itu. Tahun 70-an enggak salah. Iya. 70 atau 60 berapa lah gitu. Kembali kepada cerita semua apa? Kembali kepada Pak Gitonya ya. Iya. Nah, karena Pak Gito itu ada punya dalam tanda kutip ya kelemahan sebagai seorang dalang sehingga memfokuskan diri menjadi pengendang tadi Pak. Iya. Selain kemampuannya Pak Gito pengendang itu apa lagi Pak? Rebab. Oh, rebab ya. Ya. Makanya sampean iso ngendang iso rebab barang. Nggih. Oh. Itu karena memang sampean belajar Saya sendiri. maunya belajar gitu. Iya, belajarnya ya mung napa niku ngetutke mbae niku. Ning nek belajar ngendang kali ngerebab, kali lain-lain itu sendiri. Jadi ada yang mengasuh. Oh, ada yang mengasuh maksudnya. Ada Iya. gurunya begitu. Ya, pun nggih. Cara carane kula niku turun ngoten. Turunan seniman. turunan seniman ya. Iya. Saya itu kan juga dari Mbah Setro juga karena jiwa seni saya ada beberapa keluarga saya yang menjadi seorang penyanyi juga penari. Mbak Ning itu, kemudian Mbak Kosi juga suka nyanyi. Terus Mas Dawan tuh seorang penyair juga wartawan. Jadi memang itu jiwa seni itu ternyata memang saya percaya bahwa itu menurun dari orang tua kita atau mbah-mbah kita. Kembali kepada cerita awal-awal tadi Pak. Nah, di dalam proses setelah Mbah Gito itu sampean berarti sudah pemuda waktu nggak remaja ya. Itu Iya. panjenengan sudah berani tanggapan. Berani. Sudah berani. Kalau Pertama kali sampean tampil tanggapan ditonton ribuan orang itu pertama kali Pak. Mas pertama itu kali dateng peranan nih, tanggapan di peranan. Iya, peranan. Cuma waktu itu Pak Joyo masih mendampingi atau enggak? Enggak, di Dilepas rumah saja? Di rumah saja. Sama Mbak. sudah berani yakin bahwa saya bisa. Ya, Pak Gito tentunya juga ikut ikut terawih. mengendang. Nggih. Ngoten lho. Terus sing gender niku ibu kula. Nggih, Ibu sinten Nggih, namanya? Bu Nggih, saya ingat. Rin. Termasuk Mbah Joyo punya istri itu nggak salah gender juga. Iya, dulu Iya, gender. Mas. Kalau Mbah Jaya Mike niku pentas, Nggih. sing gender niku Mbah. Mbah, nggih, saya Nggih. masih ingat sekali. Nggih. Pak, biasanya kan gender itu kan pas di belakang dalang gitu. Iya. biasanya. Saya masih ingat. Nah, perjalanan berikutnya Pak Mati. Panjenengan kan sudah mulai masuk ke pribadi panjenengan tentang seniman dalang ya. Saya melihat ketika saya mulai merintis wayang wah itu ternyata dalang itu mempunyai apa ya, harus mempunyai kekuatan dalam tanda kutip batin dan kemudian persiapan. Menurut panjenengan seorang dalang itu memang harus mempunyai persiapan batin dan semacam apa, bukan melakoni juga ya, semacam laku prihatin juga Pak Mas. Ya, ada. Apakah itu diajarkan oleh Mbah Joyo? Nah itu dulu Mbak Joyo ya anu napa niku nyukani ngelmu gitu. Mbak Joyo nyukani ilmu kula pengasihan. Namanya ilmu pengasihan. Pengasihan. Dadi kula nek pentas ngoten niku kersane Mbak Joyo niku kajenge diasi. Itu melewati proses ritual apa? Minta maaf itu. Anu kula ngarani nggih Nglakoni apa? nglakoni mutih. Mutih sama apa lagi Pak? Mutih niku kalih ngebleng. Ning ngebleng 3 hari 3 malam. Tidak minum, tidak makan. dan tidak melihat sinar matahari. Iya, di kamar saja. Oh, di kamar saja. Nggih. Ngebleng nek mutih niku 40 dina, 40 dina. Lah Itu niku hanya makan nasi nasi putih. ngepel. Tapi pakai air putih juga tentu. Iya. Ngepel itu kalau 1 hari 1 kepel. 2 hari 2 kepel. Ngantos kawan dosa.
Bukan. Dan itu sampai pernah melakukan itu. Sudah melakukan. Ya, pemirsa sekalian, ternyata proses awal menjadi seorang dalang menurut narasumber saya Pak Kusumadi ini, ketika mau menjadi dalang ternyata harus ada semacam pegangan yang harus dilewati, semacam ritual tadi, antara lain mutih dengan ngebleng tadi Pak Sumadi. Itu berjalan berapa lama waktunya, kurun waktu untuk ngebleng dan mutih itu Pak? Apa ketika mau pentas saja? Oh, ngebleng itu dia namun mendetik ngelmu ini ku pengasihan itu ngebleng tiga hari kan lama. Itu menjelang pentas atau apakah menjelang pentas atau waktu Ya, sepanjang prosesnya itu? Waktu biasa itu. Oh, bisa Di dilakukan pentas, siap bisa. bisa. Dan sampean lolos untuk melewati. Berarti Iya. Pak Gito juga melewati itu juga. Nek Boten sangat kula boten tahuan. Berarti Boten. Pak Joyo juga pasti dari mbahnya, bapaknya juga pasti iniannya seperti itu, kan? Dalam tanda kutip ilmunya harus seperti itu. Nggih. Karena begini, saya lihat bahwa dalang di Jawa dulu itu kan pentas itu kalau nggak salah mulai jam 9, sampai jam 7 pagi Pak Mati. Iya. Menurut pengalaman panjenengan yang pernah sampean melakukan beberapa kali pentas itu, semalam suntuk itu kenapa bisa bertahan ngantuk? Kemudian apakah itu terkait dengan yang panjenengan semacam ilmu tadi untuk Ya, memperkuat diri? Memperkuat diri ya ilmu itu kan. Ilmu itu terus ditahan nopo pipis niku. Nah, tahan pipis niku lah. Nopo niku carane? Iya. Di kayak penonton ngoten lho. Kan ngoten niku. Jadi tidak Jadi, merasakan mau kebelet Wah, ini gitu. enggak merasa pipis itu enggak. Terus rasa ngantuk itu Pak? Enggak. Enggak sama sekali. Enggak sama sekali. Dulu saya pentas itu ngerokok itu nggih gathok Mas. Karena memang untuk mempertahankan bukan kalau saya inspirasi gitu, saya merokok itu inspirasi itu bisa dan semacam kepercayaan diri gitu bukan gitu. Ya, kembali kepada cerita dari panjenengan mulai dalang. Berarti panjenengan dalang itu sudah dari kecil ya, tadi tahun-tahun sampean lahir tahun 60-an. Tahun 70-an sampean sudah dalang musuhi dan seterusnya itu sampai saiki Pak, sampai sekarang Pak Madi. Nah, kalau sekarang itu banyak dalang-dalang yang baik, dalang-dalang sekolah. Tapi kulo sing nggih napa niku sok dalang niku carane kuwahyon. Kuwahyon nek Kalau memang ditakdirkan menjadi dalang. nggih. Nah niku lah kathah dalang yang sekolah niku baik-baik niku banyak sekali. Ya. Kalau saya Dari perguruan dipameri tinggi. ya, kalau dipameri kerawitan baik, terus perdalangan baik, saya tidak gumun. Ya, karena mereka melalui pendidikan formal. Nggih. Karena saya otodidak. Artinya memang bakat alam lah. Ya, dalam. Jadi kekuatan seorang dalang ternyata pemirsa saya diceritakan narasumber saya Pak Kusumadi ini memang harus mempunyai kekuatan tadi, karena selama satu malam suntuk tidak tidur, menahan misalnya buang air kecil dan seterusnya. Nah itu kemudian kan konsentrasi, kan minta maaf Pak, panjenengan duduk ngeten niki Pak. Yeah. Ini kan sudah biasa Pak Mas. Yeah. Saya kemarin itu saya nyoba itu malah sakit kabeh. Saya pernah kan harus nyoba kan ketrek barang terus gedok. Itu memang sesuatu seniman yang sangat luar biasa. Menurut saya ini adalah seniman yang sangat luar biasa karena harus semalam suntuk menceritakan sebuah cerita yang begitu panjang berjam-jam, kemudian melakonkan beberapa tokoh dengan dialog-dialog yang berlainan Pak. Yeah. Sampai belajar dari situ cukup lama Pak ya, untuk melakonkan misalnya tokoh Gunokawan, Gareng Petrus Bagong. Itu kan suaranya lain-lain Pak. Yeah. Itu sama harus belajar juga, belajar maksudnya beberapa tiap hari itu sama belajar dialog khususnya. Sudah bisa. Karena melihat Mbak Samna, Mbak Joyo, terus Pak Gito, Gareng itu Bagong Gareng itu anunya begini, terus Petro, Bagong, Semar itu sudah tahu dialognya itu. Itu namanya
Onto Wetono nek karo. Oh, namanya Onto Wetono. Onto Oh, Wetono. dialognya itu. Iya, karo Baladewa niku iki wayangane rada serem, dadi rada Keras. keras. Nek Janaka rada riwih, niku rada alus. Werkudara nggih ngoten. Kudu ngerti anu, Karakter wayang. karakter wayang. Nah, nek karo Dasamuka itu kedah Anu apa? banyak ya, Perkasaan kan. keras, Keras. luwih kelas timbang Baladewa. Nah, ngoten nggih, Pak. Iya. Terus untuk setiap kali pementasan wayang Pak Madi, saya lihat beberapa kali di YouTube sekarang ini kan sudah terjadi perubahan apa ya, perubahan waktu. Ini mungkin Pak Madi bisa memberikan semacam referensi. Kenapa wayang yang mulai tahun 2000-an awal itu sepertinya ya menurut saya dulu kan tahun-tahunnya masanya Pak Doyo itu kan semalam suntuk itu pokoknya kita nonton sampai pagi sampai jam 7 kan. Kenapa saya gitu apa saya dipotong loh Pak? Nah, saat itu pentasan wayang itu di cara-cara Ambil intinya. dipotong-potong. Inti Saat itu lah, ceritanya sing di itu lah lagu-lagu itu, Mas. yang ditonjolkan. Ya, ditonjolkan lagu-lagu terus mawi dagelan. Iya, Gitu. betul, Saiki betul. dalang nggih. Dalang biyen niku nek lucu nggih lucu saestu. Ning sakniki penonton niku dalang niku mboten enten lucune. Saka sing lucu dagelan. Lah nanggap padha karo nanggap dagelan. Betul ya? Iya, iya. Kaya Pak Purbo nggih. Pak Purbo niku mboten purun. Ikut Disukani pakem aslinya. nggih, pakem asli. Sampai Nggih, lucu nggih lucu.